Minta ampun. Surat yang resminya di mana, Mbak? Yang saya tanya, goblok. Goblok. Saya tanya Goblok. kau, surat resminya yang mana? Tanya Bula Kepausan, kau Surat tanya resminya yang sama mana? pendeta kau. Goblok. Saya tanya kau. Goblok kau ini. Kau ini paling ini goblok. surat resminya. Ini surat resminya. Ini surat Pantas resminya. jadi lontenya Muhammad. Woi, memang kurang ajar. Teman-teman, Mana surat lihat resmi? kan, Udah ini. kalau sudah terguncang langsung menyerang pribadi, mulutnya kotor. Kenapa? Inilah orang kalau jadi Kristen. Surat- Nandar. Lu live nggak ini? Wahai saudaraku rakyat Indonesia, Ya, perlihatkan. inilah kenapa Silakan. kami harus ada mendebat orang-orang jahil. Kenapa? Dia mengaku Kristen Katolik, mengaku diajarkan Katolik, jahil tapi itu siapa? kelakuannya di sini Yang jahil mengatakan itu siapa? saya lontenya Muhammad, teman-teman. Inilah orang Katolik. Teman-teman perhatikan, makanya jangan percaya kepada mereka karena mereka Maka kenyataannya kan mereka mengatakan agamanya kasih, tapi apa yang dia bilang? Kau Saya yang penipu, lontenya kau Muhammad, yang penipu, teman-teman. kau yang penipu, Rekam kau yang itu penipu, kawan-kawan. kau yang penipu. Ini wajah Kau orangnya. penipu, kau yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Juan Call, dia adalah tempatnya di Richard mana? Femisha, Yang saya profesor. bantah itu tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Tempatnya banyak di Indonesia. Tempatnya di mana, Yang Mbak? menjajah negara Indonesia agama Kristen atau agama Banyak di Indonesia? mana? Filipina, Afrika, Kanada. Saya tanya Apa? kau. Saya tanya kau. Yang Jawab. menjajah itu atas nama agama atau atas nama negaranya? Atas nama agama menjajah itu karena atas nama dikeluarkan agama atau oleh atas nama Bula negaranya? Kepausan. Kan ada dalilnya di kitabmu. Nih Bula Kepausan. Sejak Atas nama kapan? agama nih. Sejak Nih, kapan? atas nama agama. Sejak kapan? Nih. Sejak kapan? Tidak Sejak pernah lama. saya belajar. Sejak abad 9, 10, Dari 11, kecil sampai besar 12. saya belajar agama Katolik, Kristen. Loh, kau tidak Katolik? ada, tidak ada, Justru tidak ada dalam. Katolik yang mengeluarkan Bula ini. Ada. Karena kau Katolik nih, kau baca ini. Mungkin kau nggak pernah belajar nih doktrin mana? Bula Di mana? Kepausan nih. Di mana? Nih, nih, Di mana? nih. Di Waduh, mana? Katolik ini Doktrin kebetulan mana? ini Doktrin Katolik, mana? memang Katolik Doktrin biang mana? keroknya. Kan goblok. Nih. Ini menurut The Gilder Lehman Data-data Institute mana? of Mana? American History, ini Doctrine of Discovery dari Bula Kepausan Katolik. Wah, Katolik habis kau Katolik di sini. Justru Katolik ini yang paling banyak membunuh orang. Inkuisisi 3 tahun Yang Katolik saya nih. tanya, yang saya Nih. tanya,
Jangan kabur, Katolik kan? Nih, kotor ini apa? Ini Yang bula saya kepausan tanya. Katolik. Dengar, Saya tidak pernah ini kabur. bula kepausan Katolik dikeluarkan oleh Paus Alexander. Mana? Katolik. Jangan nangis ini fakta. Kau nggak pernah belajar Katolik karena nggak pernah diajarkan Mana? ini. Di mana? Bula Di mana? Di tersebut mana, Kak? menyatakan ini. Di mana? Nih, bula kepausan tersebut menyatakan bahwa Yang tanah saya apapun tanya. yang tidak dihuni oleh umat Kristen dapat ditemukan, diklaim dan dieksploitasi oleh para penguasa Kristen, serta menyatakan bahwa iman Katolik dan agama Kristen harus ditinggikan dan ditingkatkan serta disebarkan kemana-mana. Kesehatan jiwa harus dijaga. Bangsa-bangsa barbar harus ditumbangkan dan dibimbing ke Kristen sendiri. Makanya penjajahan itu rata-rata Katolik dan Protestan. Kau nggak belajar kau. Ngata-ngatain orang goblok, kau aja Surat yang goblok, resminya di minta mana? ampun. Surat yang resminya di mana, Mbak? Yang saya tanya, Itu. goblok. Goblok. Saya tanya Goblok. kau, surat resminya Kau yang mana? tanya bula kepausan, Surat kau tanya resminya yang sama mana? pendeta kau. Goblok, saya tanya kau. Goblok kau ini paling ini goblok. surat sudah. resminya, ini surat resminya, ini surat Pantas resminya. jadi lontenya Muhammad. Woi, memang kurang ajar. Teman-teman, Mana surat resmi? lihat Ini, kan? udah ini. Kalau sudah terguncang, langsung menyerang pribadi, mulutnya kotor. Kenapa? Inilah orang kalau jadi Kristen, mulutnya kotor, penghujat. Saya tanya kau, Nggak usah, jangan didahi. Lu live kan nggak ini? Kita pengen memperlihatkan ini ke seluruh Gimana alam semesta, surat- Nandar. Lu live nggak ini? Wahai saudaraku rakyat Indonesia, Ya, perlihatkan. inilah kenapa Silakan. kami harus ada mendebat orang-orang jahil. Kenapa? Dia mengaku Kristen Katolik, mengaku diajarkan Katolik, jahil tapi itu siapa? kelakuannya di sini Yang mengatakan jahil itu saya siapa? lontenya Muhammad, teman-teman. Inilah orang Katolik. Teman-teman perhatikan, makanya jangan percaya kepada mereka. Loh, karena mereka maka kenyataan, penipu. ya kan? Mereka Kau mengatakan bolak-balik agamanya fakta. kasih, tapi apa yang dia bilang? Kau Saya yang penipu, lontenya kau Muhammad, yang penipu, teman-teman. kau yang penipu, Rekam kau yang itu penipu, kawan-kawan. kau yang penipu. Ini wajah Kau yang orangnya. penipu, kau yang penipu. Orang Katolik ini, Kau yang teman-teman. Kau Ini yang penipu. saya pakai data, Kau yang dia penipu. nggak terima data. Kau yang penipu. Inilah kenapa saya katakan jangan percaya Silakan. kepada Datanya yang mana? mayoritas Datanya umat yang mana? Kristen di Indonesia. Kenapa? kalau mau kasih data itu mereka yang valid. naik ke komal kita menunjukkan wujud aslinya. Kau Wujud aslinya apa? Pembenci. Apa dia katakan tadi? Saya lontenya Nabi Woi. Muhammad. Kan kurang ajar kan? ketiga. Karena memang dia Nah, kan. itu memiliki kebencian. Goblok. Nah kan sudah ketahuan gobloknya, sudah mulai lari kemana-mana. Lihat wajah buruk rupa. Mbak, gini aja, saya tanya Kelakuan kau, juga Mbak. buruk. Mengakunya anak Tuhan. Wajah sudahlah buruk rupa, sikap buruk, lisan buruk, ngakunya anak Tuhan. Ini teman-teman, wajar kan banyak kejahatan kan itu goblok terjadi karena kelakuan mereka. Kan Lihat, goblok. mereka Goblok, ditonton goblok. oleh ribuan orang saja tanpa berhadapan dengan saya. Mereka katakan saya lontenya Nabi Muhammad. Bayangkan loh, apalagi ketemu sama saya nih, pasti saya diperkosa sama dia nih atau dibunuh nih, karena otaknya kotor. Hati-hati saudariku ketemu sama Najis orang muka najis jelek mau ini. perkosa kau. Najis perkosa kau. Nggak ada juga yang mau Najis diperkosa sama perkosa kau. kau. Bikin dosa tahu nggak? Iya, karena kau itu Terus, orang yang siapa sih yang ngomong? Nggak yakin lah, orang kayak kau ini orang-orang yang Memang kau psikopat. yang paling jijik, kau yang paling jijik. Kau yang paling jijik. Kalau kau yang paling jijik, kau yang paling jijik. Perhatikan kan, muka buruk, lidahnya busuk, ngakunya anak Tuhan. Kenapa? Lah, Karena mereka ini adalah kau orang-orang paling so terpilih. cantik, kau paling so cantik. Loh, aku nggak perlu ngaku-ngaku sok Terus kau yang cantik. paling so cantik. Aku, Ya gitu. aku nggak perlu. Muka kau tuh buruk rupa. Aku coba kau kaca. Coba kau Nah, kaca. terus kau ngapain ngatain orang? Loh, saya memang jujur Inilah kok. seorang, inilah ini Wajah kalau yang namanya seorang ganteng. pemimpin yang paling bodoh di dunia. Loh, kok pemimpin yang paling bodoh? Saya bilang begini, kalau muka Paling ganteng, menghina orang nggak apa-apa. Tapi muka sudahlah buruk, lisan sudahlah Ini kotor, ngakunya anak Tuhan. contoh orang yang paling bodoh. Ya kau pintar berarti. Lisan kotor karena kau juga kotor. Makanya dibalas Saya tidak kotor. pernah- Kalau saya tidak pernah kalau Anda tidak mengatakan kotor, orang juga tidak akan kotor. balas kau kotor, goblok. Saya tidak pernah berkata-kata kotor. Yang saya katakan itu apa yang kau ucapkan. Kau bilang saya lontenya Muhammad tadi. Karena otak kau kotor. Kau sering main lonte, makanya otak kau kotor.
Nah kan larinya kemana-mana ya, elah namanya pantas saja. Anda takut kasih emak. Kristen di hadapan umat Islam itu kelihatan kualitasnya kan? Ya Benar, elah. lulus kan benar. Gue mau ambil yang Nandar. Kau sama Nandar keluar sama-sama kualitasnya rendahan. Kau sama Nandar kualitasnya rendahan. Kata kau Nandar kan? kasih naik kau. Pantas goblok sama-sama. Nah, ini teman-teman ya. Nandar. Kita perhatikan bagaimana kelakuan umat Kristen di Komal Islam. Muka jelek, kotor mulutnya, ngakunya anak Tuhan. Sekarang pertanyakan kau. Saya tanya kau. Kau saja, perkataanmu saja sudah kotor. Gimana Yang mana orang nggak yang bisa kotor? membalas? Ketika orang membalas, Yang kau mana? merasa paling tersakiti. Yang mana? Perkataanku yang kotor yang mana? Kau jangan mengelak. Kemarin juga sudah seperti itu. Ketika Inilah kelakuan umat Kristen sejak zaman dahulu. Nah, Itu terjadi memang inkuisisi. Mbak paling- Mereka membunuhi orang lain memang tanpa Mbak paling mengizinkan kotor. orang lain lebih adil. Dulu tahu Goblok. Loh, muka kau kalau membela ganteng diri nggak ketika apa-apa. kalian Muka kau kayak sudah buat pangkas yang juga. aneh baru bilang orang Muka jelek, kata-kata kotor, Kau juga goblok, muka nggak kayak pantat ngaku panci, anak tahu nggak? Tuhan. Apa? Apa? Justru kau yang paling goblok. Kalian tahu nggak orang seperti ini kalau ketemu yang paling kita goblok. dia bisa membunuh loh, ini hati-hati loh, ini psikopat nih. Perhatikan muka-muka kriminal kayak gini ya, bahaya loh orang ini. Kalau bertemu dengan kalian akan dibunuh loh kalian loh. Nampak kebenciannya kepada Nabi Muhammad. Dia bilang saya adalah lontenya Muhammad, artinya dia sering main lonte ini teman-teman. Berarti orang ini otaknya kotor. Iya. Psikopat ini orang teman-teman. Psikopat, ya. Kalau perlu kalian cari, ini bahaya loh. Anak kalian hati-hati loh kalau dekat dengan muka kalian. Ngeri kali loh lihat mukanya loh. Dia ketawa-ketawa sendiri loh. Ini orang udah kayaknya mungkin ngeri loh. Muka copet, Coba kalian mukanya muka pencuri celana dalam guys. kabur, dasar. Mukanya aja, muka copet-copet celana dalam, ngeri banget loh. Kita pakai data, dia ngamuk tantrum. Serem kan? Dari tadi juga begitu, tantrum. Lu tau nggak Nandar? Orang kayak Iya. gitu, kalau ketemu orang kayak gua, kalau nggak dibunuh orang kayak gua nih, lu juga bisa ditusuk lo pakai pisau lo sama orang kayak gitu. Ya pastilah. Makanya orang kayak kita nih hati-hati loh. Kenapa? Mereka itu membenci kita bukan karena kita menghujat, karena memang kita tidak menghujat. Tapi mereka membenci kita karena mereka dipermalukan di hadapan kita. Mereka terpatahkan seluruh argumennya Nandar. Dan mereka itu mereka iman selama ini itu merasa dirongrong sama kita. Makanya mereka naik ke sini itu membela agamanya dengan kelakuan busuknya gitu loh. Coba mukanya aja seram begitu, ketawa sendiri, ngomong nggak jelas, ngata-ngatain orang goblok. Parah kan dia? Artinya teman-teman, orang seperti itu adalah orang yang gua kesel perlu menghujat diwaspadai. Rasulullah tadi. Tuh. Ya, kan memang mulutnya kotor. Kan gitulah, kalau orang sudah kepenuhan itu. Tadi kan rata-rata kan kalian lihat bagaimana sudah kepenuhan kan. Gue sholat dulu ya. Habis itu kita lanjut diskusi. Kita bahas psikologinya umat Kristen yang ada di Komal-Komal ya Nandar. Kita bahas psikologis mereka. Ya, kita tutup dulu. Gue sholat dulu. Iya. Weh, kasih naik saya. Jangan keluar dulu. Lu jangan sambil merokok lu. Kalau sambil merokok turun lu. Kena nih nanti komal gua. Lu jangan sambil merokok. Terserah saya dong. Dasar lu. Malah merokok. Lu nanti komal gua rungkat. Wajah KKB lu. Silakan on cam. Kalau sama saya wajib on cam karena aku debater introvert. On cam. Sebentar bang, ini saya mau akses live diperlukan. Nih. Silakan live. Oh, Anda belum bisa on cam. Mohon maaf bang. Kalau sama aku wajib on cam ya karena aku ini aslinya pemalu. Tanya aja sama si Riva nih. Aku itu dari dulu pemalu. Makanya kalau bertemu langsung dengan aku orangnya pendiam. Aku tuh kalau dilihat di medsos garang.
kalau ketemu aku tuh orangnya pemalu. Oh berarti nggak bisa debat offline dong. Oh bisa, kalau disuruh khotbah, disuruh berdebat mah bisa. Tapi kalau ngobrol ngalor ngidul, aku orangnya pemalu. Kalau debat bisa offline. Ya. Makasih jasa. Mohon maaf ya. Kalau sama Uniriba beda lagi cerita ya. Kalau nggak on cam nggak apa-apa. Kalau sama aku on cam. Karena Uniribanya lagi sholat, saya backup dulu ya. Ya, Silit Tonga. Silit. Ya gimana Silit? Biasa aja kamu ngomongnya. Pokoknya terus aku gimana? Ya. Ya gimana bang? Belum apa-apa sudah marah-marah bang. Kamu nggak marah, cara ngomongnya kurang bagus. Iya terus gimana? Ya bang sih. Jadi aku panggil kau setan ke mana boleh? Aduh bang, sakit aku bang. Astagfirullah, sampai nangis. Iya, gimana bang? Iya bang, gimana bang? Jangan marah-marah bang. Apanya gimana? Gak usah cengisan kali kau. Ya bang Silit gimana? Tolong. Ya, aku manggilnya apa bang? Kau bisa baca tapi mana? Nama abang. Ya ampun. Nama abang kan Silit Tonga. Silit. Aduh, gak bisa. Ya Allah, astagfirullah. Astagfirullah. Nah, bang, ya gimana bang? Ya paling tiga ada nama depannya, nama depan abang siapa? Ya silakan bang. Nama aslinya siapa? Itu kan nama marga. Jangan nangis lah bang, gitu aja. Nangis. Setan sering nangis. Ya silakan, gimana bang? Ini manggilnya apa nih? Gue bingung manggilnya. Manggil abang ini abang siapa? Masa aku panggil Silit? Silit. Bang. Iya makanya aku manggil apa? Tonga. Ya kabur. Nangis dia. Sorry ya namanya kan Silit Tonga, gua bingung manggilnya nih Silit. Nah, Silit. Aduh. Sampai ketawa aku. Mohon maaf ya teman-teman, aduh. Namanya Silit. Gusti, silakan. Nggak jadi bang, udah turun dia. Ya udah. Orangnya mau nangis. Sorry ya teman-teman ya. Aku apa ya? Kan namanya Silit Tonga. Kan mohon maaf kalau kita manggil Silit Tonga kan agak terlalu panjang. Panggil depannya Silit itu kayak gimana gitu. Makanya harus ada nama contoh nih.
Misalnya Edi Silitonga, kan kita panggilnya Edi. Bagus Silitonga, kita panggilnya Bagus. Ini namanya nama marganya doang. Jadi kalau dipanggil depannya aja jadi gimana gitu, jadi saru gitu loh. Bukan ngejek. Kok ngejek sih? Mana ada, kita gak boleh ngejek kita. Contoh aku Yonatan Nandar. Kalau Kores manggilnya Yonat, Kanda Yonat, nah kan. Dipanggil Silit malah mau nangis, gimana sih? Silit, sampai ketawa aku tadi, astagfirullah. Yang di YouTube sudah hadir, terima kasih. Metalhead, terima kasih sudah bergabung. Priska Sofyan, makasih. Agnia, makasih. Mas Jaya, makasih. Assalamualaikum Bang Nandar. Waalaikumsalam. Ada yang mau sampaikan? On cam, Bapak, di sini wajib on cam. Kalau sama saya on cam, kalau sama Nuripa terserah. Kalau sama saya on cam. Kalau nggak on cam turun. Konten yang berkelas lah Bang, itu aja. Ya baik, terima kasih Bang ya. Kalau sama aku orangnya introvert. Aku tuh orangnya aslinya pendiam. Jadi wajib on cam. Tanya aja orang-orang yang pernah ketemu aku. Aku tuh aslinya pendiam loh. Di media sosial aja aku kelihatan garang. Kalau aslinya itu aku tuh orangnya pendiam. Tapi kalau diajak debat boleh, kalau di dunia offline juga. Cuma kalau ngomong ngalor ngidul apa itu aku kurang bisa. Pendiam. Introvert lah, introvert, bener-bener introvert. Yonatan Nandar, yang belum subscribe YouTube aku, namanya YouTube Yonatan Nandar ya, didukung juga ya YouTube Yonatan Nandar ya. Yonatan Nandar. Nur Afni, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Bunda Nur. Aduh, pada salah naik semua nih. Bang Nandar, assalamualaikum. Lu Kristen nggak usah assalamualaikum lu. Ada dalilnya nggak Bang? Nggak, lu belum bisa on cam. Gua nggak mau berdebat dengan orang yang belum bisa on cam. Nanti nunggu Uniriva aja. Kalau sama aku wajib on cam ya. Kalau sama saya satu syaratnya, saya hanya mau menghadapi yang on cam. Kalau nggak on cam mohon maaf ya. Kalau nggak on cam mohon maaf aja, nunggu ya. Uniripa lagi sholat dulu. Via WhatsApp saja. Sorry, saya nggak mau, saya udah nggak zaman debat-debat WhatsApp, itu sudah nggak ada. Orang Facebook aja saya nggak pernah debat di Facebook. Itu udah zaman bahula. Ya. Sudah saya tinggalkan debat. Tinggalkan. Saya sudah meninggalkan segala macam perdebatan. Sekarang debat saya di TikTok, di YouTube. Wah, otennya nih.
Oke. Halo Bang. Ya, on cam Bang. Silakan Ya, on cam Bang. Lucu. Oke, Nggak, sudah Bang. ada bunda. Lucu aja tadi itu. Lucu. Nandar, lu. Sorry, Gua sorry. lagi sholat, lo suara lu kenceng lagi. Lu gak dikecilin. Gua lupa ngecilin. Sholat ya Allah, udah mau sujud terakhir atau udah mau duduk sujud. Gua astagfirullah, tahan ketawa ya Allah. Astagfirullah Nandar, diulang sholat sayang, gua udah sholat. Yang salah siapa? Ya Rum, kalau sholat dikecilin. Nggak kan ada orang nih. Ada orang naik. Mohon maaf, aku nggak tahu itu marga atau nama. Itu, Nah, gue cuma ketawa ketika lu ketawanya itu sampai kayak gue gak pernah lihat lu ketawa. nggak, itu murni itu ketawa aku. Sampai nangis aku. Sampai nangis aku. Tawa Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sampai nangis aku tawa. Abis namanya silit tonga gitu kan. Kalau silit dalam bahasa Jawa itu kan aduh, sampai aku gak tahan itu. Ini siapa Nah, ini lu? nah itu sama Uni nih. Aku kan wajib on cam, kalau Uni terserah. Ya halo. Assalamualaikum, Mbak. Agamanya apa bro? Agamanya apa bro? Kristen, Mbak. Oke, alaikum. Ya, jadi Waalaikum. adikku di Komal di mana Uniriva berada, itu Uniriva membuka diri untuk berdialog, diskusi, dialog dan juga berdebat. Kalau yang berdebat dengan Uniriva itu wajib yang betul-betul mumpuni, kredibel, capable dan harus buka cam. Tapi kalau hanya bertanya saja, saya kasih kamu kesempatan bertanya saja sebagai orang yang awam. Kenapa? Tidak boleh kami itu mendebat orang-orang awam. Gitu. Itu akhlak dalam Islam itu begitu. Tapi ketika kalian sudahlah awam, nggak tahu diri, menyerang kami, maaf. Saya sudah diizinkan untuk membantah kalian dan bahkan menghantam kalian dengan argumen seperti itu. Silakan bertanya saja. Mbak, terima kasih, Mbak. Bisa beli. Saya mohon maaf ya, Mbak, sama Bang Nandar. Saya baru pakai TikTok, jadi mungkin apa namanya, mungkin follower saya belum banyak dan belum bisa on cam ya. Nggak apa-apa Mohon dek, maaf nggak ya, apa-apa dek. Bang, ya. Nggak Mohon apa-apa maaf ya. dekku, nggak apa-apa dekku. Silakan. Mudah-mudahan dengan kamu masuk ke Komal ini, kamu tercerahkan, teredukasi. Ada pertanyaan silakan diajukan. Amin, Silakan. amin, amin, Mbak, amin. Silakan dek, silakan dek. Topiknya masih sama seperti yang Bang Nandar sampaikan tuh mengenai apa namanya, Lukas 7 ayat Berarti ini Nandar, lu tanggung jawab dengan topik lu. Kalau gua nggak mau bahas ini, Nandar dari dulu lu tahu kalau gua nggak mau bahas ini. Kalau gua bahasnya adalah nabi-nabi Israel itu rata-rata biadab gitu. Itu Yakub penipu, Daud pejina gitu. Nabinya Kristen itu rata-rata cabul, biadab gitu. Maaf. contohnya seperti Uni kan sudah Hosea. ada ilmunya. Kasih aja nggak apa-apa nih. Iya, boleh. Daud, Hmm. Ibrahim kan nabi itu, kan cabul, dia punya gundik di kitab Anda. Bahkan dia poligami. Di agama Kristen kan poligami itu kan perbuatan tercela. Rata-rata kan cabul semua. Dia saya telanjang selama 3 tahun, nggak pakai baju. Hosea disuruh bersundal, memperanakan anak-anak sundal. Hosea pasal 1 nomor 2.
Itu Mbak, itu saya nonton yang di Edis TV, itu si Edis itu bahas tentang Muhammad, tentang ya dalam tanda kutip cabul juga gitu Mbak. Ya, silakan Gimana tunjukkan Nabi penjelasannya, Muhammad. Mbak? Ya, saya bingung. Nggak, itu Nabi saya dituduh mohon cabul. penjelasannya dari Ya tidak ada. Justru karena Nabi dalam saya tanda tidak kutip cabul, saya makanya tidak. dia dikatakan cabul. Iya kan saya jelasin nih. Kamu kan tahu dari Edis. Edis itu kan pendusta, penipu dan pembohong. Nah, kalau saya ini kan berdasarkan dalil. Hosea pasal 1 nomor 2 berfirman kepada Hosea, memerintahkan Hosea untuk memperanakan anak-anak sundal. Yesaya pasal 20 nomor 3, Tuhan memerintahkan Yesaya telanjang bulat selama 3 tahun. Kemudian 1 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8, Tuhan memberikan istri-istri Daud, bahkan Daud mengambil bini orang. Yakub itu penipu. Jadi rata-rata nabi-nabi Israel itu adalah orang-orang yang jahat, biadab kelakuannya. Digambarkan begitu di kitab kalian. Kalau Nabi Muhammad ya cabulnya di mana? Mana perbuatan cabul Nabi Muhammad? Kalau dia Yesus, kalau Yesus Mbak, Kalau Yesus ada Yesus. Yesus itu diciumi kakinya oleh perempuan pelacur, itu adalah perbuatan tercela dalam iman Yahudi. Makanya Nandar bilang tadi, tidak boleh bersentuhan kecuali suami istri. Makanya tema Nandar Yesus menikah. Tapi kan kalian bilang dia bukan menikah dengan perempuan itu, berarti itu cabul, mesum itu. Laki-laki yang diciumi. Coba Anda saya tanya deh, kalau Anda duduk lihat laki-laki dicium-ciumin tangannya, dia diam aja, cabul nggak laki-laki itu? kakinya Apalagi apa bukan. tangannya? Iya kalau loh, iya kan kakinya. Nah sekarang saya tanya, kalau ada di dalam ruangan perempuan lagi cium-cium kaki laki-laki, laki-lakinya diam aja, tidak melarang dan tidak marah, cabul nggak laki-laki itu? Pesundal lagi yang menciuminya. Masa berdua-duaan dengan pelacur saling dicium kakinya? Kan itu mesum namanya itu, kalau dalam pandangan normal. Yang di Lukas 7 ayat 38 itu pesundal. Lah kan perempuan itu dia diterjemahkan dalam kitab kalian sebagai perempuan berdosa kan. Dan menurut Bapak gereja kalian perempuan itu kan pesundal. Maria Magdalena itu dituduh sebagai pesundal. Yang di Lukas 7 ayat 38 itu Maria Magdalena. Iya, Maria Magdalena kan yang murid terdekat Yesus. Yang di Lukas 7 ayat 38 ini. Itu Maria Magdalena. Iya Maria murid Yesus kan. Maria murid Yesus kan cuman Maria Magdalena yang paling terdekat sama dia, yang kemana-mana ikut sama dia kan. Di dalam Lukas 7 ayat 38 itu dijelaskan sebagai Iya ya ampun, ini orang kenapa berkali-kali sih, ya Allah nih, capek tahu. Saya tanya, kalau Anda punya perspektif Maria lain dalam Lukas itu, ya tunjukkan Maria apa, tunjukkan data-datanya. di dalam situ tidak digambarkan, tidak dijelaskan. Ya udah, kalau gitu siapa itu yang mencium kakinya itu? Perempuan Tidak mana itu? dijelaskan sebagai perempuan, ya. Ya perempuan tidak itu ada dijelaskan hubungan kekerabatan nggak sama Yesus? Tidak dijelaskan di situ, Mbak. Nah ya sudah, kalau ada laki-laki diciumin badannya oleh perempuan yang tidak mahram, dalam iman Yahudi cabul atau tidak itu? Di situ dia Dalam iman Yahudi cabul. Kenapa? Dalam iman Yahudi tidak boleh bersentuhan laki-laki dan perempuan kecuali muhrim. Nah, jadi Yesus dan perempuan itu muhrim nggak? Mahram nggak? nah, Kekerabatan nggak? Ada hubungan kekerabatan nggak? tahu di situ dijelaskan nggak kenapa si Bro, wanita itu? kenapa saya yang harus menjelaskan kitab Anda ke Anda? Saya kan Islam, Anda Kristen. Saya suruh Anda bertanya tentang agama saya. Kok malah Anda tanya-tanya tentang kitab Anda ke saya? Ini bingung nih, tempatnya gimana ini ceritanya teman-teman? Sudah. Perhatikan baik-baik teman-teman ya. Saya seorang Islam. Saya memiliki sudut pandang ketika baca kitab kalian bukan pakai doktrin. Nanti apapun penjelasan saya tentang kitab Anda pasti Anda tolak. Kenapa? Saya bukan Kristen. Nah, saya suruh Anda bertanya tentang agama saya. Kalau Anda tanya pemahaman saya tentang kitab Anda, saya sangat bahagia dengan hal itu. Itu yang saya tunggu sebenarnya. Tapi siap nggak? Jangan ketika saya jelaskan kitab Anda terus Anda bantah dengan ketidaktahuan juga. Kecuali Anda membantah dengan pengetahuan, Mbak. Maria di dalam kitab Lukas itu adalah ibundanya atau adik kandungnya. Ini datanya bla 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 bla. Kan saya bilang, kalau ada perempuan yang tidak ada hubungan kekerabatan saling cium-ciuman, mencium kaki ya di dalam ruangan, dalam loh, masa saling cium-ciuman? mencium kaki, menciumi kaki. Kamu tahu nggak menciumi Tadi itu Mbak- artinya tuh tadi Mbak mencium bilang bertubi-tubi. Tadi Mbak bilang saling cium-ciuman. Iya, saling cium. Ya, Yesus itu kan juga mengasihi muridnya, mengajarkan cium kudus kan?
Di mana, Pak? Nih ada cium. Oke, ini saya tunjukkan cium kudus. Oh, Anda nggak tahu cium kudus? Wah, ini bentar ya. Saya pakai ini dulu ya nih. Ah. Bentar, saya tunjukkan dulu. Mana ayatnya, Mbak? Nah, ini ya. Kita tunjukkan teman-teman. Ya, nah nih. Anda tahu nggak ini? Ini adalah proses cium kudus antara Petrus dengan Paulus. Nih, ya saya pindahkan dulu kameranya, saya tutup. Nah, mana ayatnya? Santo Ini Petrus dan Paulus. Ini bukan ayat, bro. Ini acara prosesi cium kudus. Ya, perpisahan Logis Santo sekali, Petrus ini. dan Paulus. Bentar dulu, saya kan membawa retorika ke sini. Gimana sini retorika. orang? Anda kalau mau bertanya sama saya menjawab. Loh, kan tidak semua jawaban di Kristen itu ada dalam Bible. Contoh Tritunggal memang ada tertulis enggak. Yesus mengaku Allah ada tertulis tidak. Kan kalian retorika di situ, doktrin. Saya menunjukkan fakta. Cium kudus itu adalah sesuatu yang ada. Perpisahan Santo Petrus dan Paulus. Di sini dikatakan bahwa menampilkan para rasul tersebut memberikan ciuman kudus satu sama lain sebelum kemartiran mereka. Nah, pertanyaan saya, dari mana mereka dapat pengajaran kalau bukan dari Yesus? Loh, kok malah mengetok? Aneh teman-teman saya yang Kristen ini. Kalau Anda bisa membantah, silakan, bro. Saya ini bukan orang yang di sini kan kita dialog, bukan melecehkan dan merendahkan. Kalau Anda di sini apa sih? Mbak, Apa? saya minta ajaran Yesus itu ada di Alkitab, ada di Injil. Semua ajaran Yesus ada di Alkitab, ada di Injil. Nah, Coba back tunjukin to, ayat Yesus mengajarkan Anda ke gereja tertulis di Bible mana, bro? back to Bible. Ya, silakan. Kalau begitu tunjukkan kepada saya ada ajaran ke gereja dalam Bible. Coba tunjukin. Diperintahkan kalian. Yesus datang Silakan. mau apa sih? Saya tanya, Anda ke gereja nggak? Mbak, Yesus datang bawa Nah, gereja. saya tanya, Anda ke gereja, jangan gini. Ketika punya parameter, ternyata parameter itu tidak Anda ikuti, maka kenapa saya harus ikuti parameter itu? Anda kan bawa parameter, Anda bilang, Anda tidak percaya setiap ajaran Yesus kecuali tertulis dalam Bible. Kan begitu, Anda bilang tadi. Oke, saya ikuti mau Anda. Saya ikuti tanya mau- sama Anda ke gereja atau tidak, bro? Mbak bilang Yesus mengajarkan cium kudus. Bro, Oke. itu adalah cium Iya. kudus dari Dari- literatur. Pertanyaan saya, Iya, bentar nih, saya tunjukkan. Mbak. Yesus mengajarkan Ini cium orang, kudus, ini orang dalilnya. ini gimana sih? Emangnya ajaran Anda ada dalilnya? Ya ada dalilnya. Yaudah, mana dalilnya Yesus perintahkan Anda ke gereja, bro? Sekarang saya kembali dulu yang tadi Mbak ngomong, jangan sampai ke situ. Saya menunjukkan bahwa gereja pernah ini dituliskan bahwa si Paulus dan Petrus melakukan prosesi cium kudus. Mbak, Nah, pertanyaan saya, semua yang dilakukan Paulus dan Petrus itu merujuk kepada siapa, bro? Kepada Mbak. Nabi Muhammad atau kepada Yesus? Mbak, ntar saya jelaskan. Bro, kalau diskusi itu nyambung. Kalau saya ini bukan pembantumu. Kalau Anda hanya ingin saya menjawab pertanyaan Anda yang Anda mau, tapi Anda sendiri tidak mampu memenuhi parameter Anda, artinya Anda menganggap saya pembantu, bukan lawan teman diskusi. Budak yang bisa Anda suruh-suruh, dan itu yang saya tidak mau. Ya, Saya bukan masalah. budak kalian. Kalau Anda tidak sepakat dengan saya, boleh, bagus, tapi bantah data saya. Nah, Anda tadi memperlihatkan Yesus dicium kakinya sama perempuan yang bukan istrinya, bukan siapa-siapanya. Nah, Anda tahu tidak? Di dalam tradisi Yahudi, tidak boleh perempuan itu bersentuhan kecuali suami istri atau keluarga. Nah, saya tanya sama Anda, mesum tidak? Kalau ada laki-laki diciumi kakinya oleh pelacur, pesundal, atau perempuan berdosa di dalam sebuah ruangan, itu menurut Anda mesum tidak? Rambutnya diletak-letakkan di kaki, ya kan, tuh perempuan dekat-dekat loh di situ loh. Rambutnya loh tergetai-getai, dan laki-lakinya diam aja.
Mesum nggak menurut Anda itu? Atau normal? Ada. Siapa yang mengajarkan hal itu di dunia ini yang dianggap itu tidak mesum? Coba. Mbak. Ada laki-laki duduk, laki-laki lagi duduk, kakinya dibuka, terus perempuan di situ mencium-cium kakinya. Lalu di situ laki-lakinya diam aja, tidak marah dan bahkan membiarkan. Nah, menurut orang Yahudi lazim tidak menurut Anda itu. Makanya Nandar mengangkat Yesus itu menikah. Mbak. Karena apa? Ini apa sih orang dari tadi? Mbak, jangan mengembak-embek Mbak Mas di sini. Ya, Ini saya tunjukkan kepada Anda. Ya, Ya, makanya ini Bang nih, ngomong nih, terus, nih, Anda saya sini nih, tidak saya ngomong tanya, bagaimana. Anda tahu nggak? Ini saya tunjukkan data. Saya dari tadi pakai data. Get question, sebenarnya apa sebenarnya ciuman suci itu, cium kudus? Dalam Roma pasal 16 nomor 16, Rasul Paulus mengeluarkan arahan untuk saling memberi salam dengan cium kudus. Mana ayatnya? Ini Roma pasal 16 ayat 16 nih. Yuk baca, yuk kita baca yuk. Silakan. Ya bukan sama saya. Ini kenapa ini orang Kristen ini kok sama saya? Kenapa orang Kristen ini kalau marahnya sama saya, teman-teman? Aneh. Padahal yang membuat artikel itu berserak. Dan kita sedang menguji. Kalau artikel ini salah ya bantah. Kalau benar ya kenapa ditolak? Kan lucu Anda ini. Jangan cuma ketawa-ketawa gitu, bro. Kita di sini edukasi publik. Jangan permalukan diri Anda. Makanya saya bilang kalau Anda awam tidak ngerti kitab Anda bertanya saja. Malah berani nih. Bersalam-salamanlah kamu dengan cium kudus. Tuh, cium kudus tuh. Saling menciumi. Berarti kalau Maria diciumi tidak menutup kemungkinan Yesus juga menciumi Maria. Karena memang bersalam-salamanlah kamu dengan cium kudus. Kan gitu. Makanya ada lukisan Paulus cium kudus dengan Petrus. Bibir ketemu bibir. Nah, saya minta ayat Pak kasih tulisan. Nah. Loh, Roma 16 ini kan cium kudus. Gimana sih? Kemudian apa yang salah dengan cium kudus? Lah, kalau laki-laki dengan perempuan saling cium kudus, menurut kau normal itu? Ya, cium kudus yang dimaksud itu cium yang bagaimana? Ya bagaimana? Itu lukisannya bahkan dipercaya sama orang Kristen. Paulus ini kan aku tunjukkan sama kau tadi deh, lukisan dari orang Kristen sendiri, gambaran cium kudus itu. Nah nih, kau tengok tuh bibir ketemu bibir tuh, ha? Jenggot ketemu jenggot. itu Apa deh? itu Yesus yang ajarkan atau siapa yang ajarkan? Itu penggambaran cium kudus menurut orang Kristen, bukan orang Islam. Penggambaran cium kudusnya begitu. Ya, itu diajarkan Yesus atau dari siapa? Paulus itu diutus siapa? Diajar Paulus. Giliran ayat mati disalib kalian bilang ajaran Yesus. Padahal Paulus membatalkan hukum Taurat, kalian bilang Yesus yang ngajarin. Padahal Paulus. Giliran cium kudus kalian bilang bukan Yesus. Ada-ada ya kalian Kristen standar ganda kalian nih. Acara cium kudus ternyata bukan Yesus tapi Paulus. Giliran membatalkan Torah, oh itu Yesus bukan Paulus. Ada-ada aja. Yang bilang Yesus mengajarkan cium kudus. Mana ayatnya? Roma pasal 16 ayat 16 itu ajaran Yesus atau bukan? Bukan Yesus. Bukan. Oh, ya udah bilang lah teman-teman ya. Jadi ajaran Kristen itu tidak berasal dari ajaran Yesus tapi ajaran Paulus. Nggak apa-apa, aku terima kok. Terima kasih banyak atas kejujuran itu. Nandar tepuk tangan dulu Nandar. Mbak, paham dulu mana Yesus, mana Paulus. Paulus itu diutus Yesus bukan? Ya diutus, terus semua yang dilakukan Paulus. Yang diajarkan Paulus itu bukan pengajaran Yesus. Semua yang dilakukan Paulus itu. Yang saya tanya, semua yang diajarkan Paulus dalam kitab Roma itu pengajaran Yesus atau bukan? Ya tidak semua. Nah, terima kasih ya. Oke. Kalau Paulus itu tidak baik-baik, menikah. saya akui sekarang ya, teman-teman, kita harus akui. Paulus tidak menikah. Apakah Yesus juga tidak menikah. Paulus tidak menikah. Yesus juga tidak menikah. Makanya santo-santo para rahib-rahib di gereja Katolik tidak menikah. Terus Paulus juga tidak menikah. Apakah semua orang Kristen yang pengikut Kristus? Ya kan Yesus, ya kan dikatakan bahwa kan si Paulus tidak melarang kalian menikah. Iya toh. Tapi kan dia diikuti sama rabi-rabi apa sama pandai Katolik. Bro, kita sudah dapat kesimpulan. Yang bilang sebelumnya Nggak, itu nggak. para Loh, Katolik itu kan Katolik selibat. dulunya Gimana menikah nih? kok. Para imam Katolik dulunya nikah kok. Wah, itu bukan urusan saya ya. Anda berurusan dengan imam Katolik aja ya, teman-teman. Si Bukan kan Bumi Mbak yang bilang tadi. Kok saya yang bilang? Ini apa sih? Saya ini bilang orang? mengikut Paulus supaya tidak menikah. Bro, saya di sini bicara pakai data. Ya saya juga Anda pakai data membantah nih. data apa?
Yang Mbak bilang ajaran Yesus mengajarkan cium kudus. Saya tanya, Yang mengajarkan cium kudus itu adalah kitab Roma pasal 16 nomor 16. Pertanyaan saya, Roma pasal 16 ayat 16 ini firman Tuhan atau bukan? itu bukan firman Tuhan, itu tulisannya Paulus. Ya udah. Ya udah teman-teman ya. Itu Teman-teman itu tulisannya Paulus. Itu suratnya Paulus. Ya udah teman-teman, minta maaf Bisa ya Bumi. membedakan antara firman Tuhan dan Oh, surat saya Paulus. bisa. Saya bisa bedakan. Saya bisa bedakan. Berarti Sudah, Bible itu bukan firman Tuhan semuanya tapi bercampur sama. Makanya maha besar iya. Allah. Iya. Nah, iya di perjanjian lama lihat itu ada yang tadi Mbak bilang Daud apa udah. kemudian Nabi ini gini. Itu bukan Apakah firman Tuhan ya? firman Tuhan? Apakah itu semua firman Tuhan? Ya saya justru bangga kamu jujur begini, Dek. Saya yang membawa Masalah data jujur dan ini supaya Mbak pahami dan semua orang juga pahami. Anda jangankan saya yang mengatakan bahwa Biblemu itu bukan firman Tuhan semuanya. Justru saya yang lebih paham. Ya, saya sudah tahu dari dulu, Mbak tidak perlu sampaikan ke saya. Ya sudah, terus apa ini? Kamu ngomong gini buat Ya, apa ini? makanya Mbak, saya tanya Apa? di Mbak bilang Yesus mengajarkan cium kudus. Oke, saya jawab. Mana dalilnya? Tidak ada satupun liturgi di Kristen yang diajarkan oleh Yesus. Karena semua ngikutin Paulus dan mengikuti tradisi Romawi dan Yahudi. Dakwa bilang, Loh, apa salah satu liturgi yang diajarkan Yesus? Ke gereja Mbak, diajarkan Yesus nggak? Mbak, liturgi di gereja itu dinamis. Iya, makanya saya tanya, satu saja liturgi di gereja. Bro, kalau seandainya ngobrol ini jangan budek lah. Kita kan diskusi bagus Gimana Mbak yang budek loh? Mbak ngomong Makanya budek. saya tanya, sebutkan satu liturgi di gereja yang diajarkan langsung oleh Yesus. Mbak ke gereja nanti ikut bisa tahu. Wah, berarti nggak bisa jawab, guys. Bukan nggak bisa jawab, bagaimana saya mau menjelaskan sementara Mbak tidak pernah ke gereja. Saya tanya kepada Anda yang pernah ke gereja, ngapain saya ke gereja Anda untuk tahu ajaran gereja Anda? Nggak perlu saya ke gereja lah, bro. Saya cukup tanya kepada orang yang pernah ke gereja yang bisa membuktikan ajaran gereja itu ajaran Yesus. Mana satu liturgi di gereja yang diajarkan oleh Yesus? Nanti kalau saya sampaikan banyak yang nggak percaya, supaya Mbak percaya. Lah kalau gitu Anda ngapain naik ke sini? Kalau gitu kamu naik ke sini ngapain? Bahwa liturgi di gereja itu dinamis. Ya, diajarkan Yesus nggak liturgi gereja? Sekarang liturgi cium kudus mana yang diajarkan Yesus? Kita lagi membahas seluruh liturgi di gereja. Ada tidak yang diajarkan Yesus? Saya fokus pada pernyataan Mbak tadi. Yesus mengajarkan cium kudus. Anda mengatakan saya sudah sepakat. Yesus mengajar Mbak yang bilang ya. Mbak Uni ya, Mbak Uni dengar. Mbak Uni yang bilang Yesus mengajarkan cium kudus. Kata orang Kristen. Nah, pertanyaan, loh, Mbak yang bilang. Kata orang Kristen mengatakan Roma pasal 16 itu firman Tuhan karena Paulus itu adalah rasul utusan Yesus. Ya udah Anda debat dengan orang Kristen. Mbak udah lari-lari nih, Mbak. Lu kok lari-lari? Yaudah, tunjukkan. Ya udah. Pendeta mana yang mengatakan Roma pasal 16 ini bukan firman Tuhan? Nama pendetanya siapa? Saya yang bilang, Mbak dengar tidak? Loh, Anda pendeta. Mbak, saya ini orang Kristen. Saya yang ngomong. Saya tanya, pendeta mana yang mengatakan kitab Roma bukan firman Tuhan? Pendeta mana itu? Tidak perlu pendeta yang ngomong. Loh ya, nggak bisa lah kayak gitu. Berarti Anda ini mau membodoh-bodohi saya. Saya kan butuh ilmu dari pendeta. Masa Anda yang bukan pendeta tiba-tiba mengatakan surat Roma 16 itu bukan firman Tuhan? Kalau Mbak mau ilmu, nggak perlu harus pendeta. Baca aja. Loh, maaf, itu Anda yang bodoh. Kalau saya nggak mau kayak gitu, saya mau dapat pendapat dari pendeta dan juga kitab Anda. Di kitab Anda, Paulus mengaku sebagai rasul utusan Tuhan. Maka setiap yang dia ucapkan itu adalah apa yang disampaikan Tuhan kepada dia. Roma ini adalah ajaran Paulus, saya tahu. Tapi si Paulus kan ngaku diutus sama Tuhan Anda. Otomatis Paulus mengajarkan apa yang diajarkan Tuhan Anda. Kalau Anda akui bahwa Paulus mengajarkan ajarannya sendiri, alhamdulillah, saya justru bersyukur Anda jujur. Justru Anda membantu saya untuk membongkar kesalahpahaman seluruh umat Kristen selama ini yang mengklaim bahwa kitab Roma ini firman Tuhan. Saya justru senang malahan. Kok malah Anda kemana-mana? Makanya saya tanya, memangnya ada liturgi di dalam kitab Anda yang diajarkan oleh Yesus langsung? Supaya kita bisa buktikan. Kok malah lari-lari, bro? Diskusi itu ya dua arah lah.
Kalau saya sudah hentikan Anda diskusi dua arah dengan saya supaya tidak babak belur dengan cara saya katakan Anda bertanya saja kepada saya. Cium kudus itu kan ada dalam kitab Roma. Pada zaman Perjanjian Baru dan dalam budaya Timur Dekat, ciuman adalah bentuk salam yang umum di antara keluarga dan teman dekat. Nah tuh, keluarga dan teman dekat. Apakah Yesus ini keluarga dan teman dekat dengan Maria Magdalena sehingga dia boleh dicium? Nah, jadi di sini dikatakan kata sifat Mbak apa ini? Roma peristiwa di dalam Lukas itu Lukas 7 ayat 38 itu jauh sekali dengan peristiwa surat Paulus ke Roma. Saya kan lagi nggak bahas tentang Maria dengan Yesus ciuman di rumah itu. Roma itu kan Anda minta dalilnya tadi. Mana dalil cium kudus? Roma 16 ayat 16. Itu Kan Anda yang minta. dalil Yesus. Kan tadi Anda bilang, kan gini, Anda bilang kok Unirifa bilang Yesus saling menciumi. Saya mengatakan Yesus diciumi oleh perempuan. Nah, dalam kaidah agama, ini orang kenapa? Mbak menyatakan bahwa Yesus mengajarkan cium kudus. Saya karena bertanya. Paulus mengajarkan ajaran Yesus, katanya begitu di Roma pasal 16. Ternyata Anda bantah. Anda mengakui bahwa Paulus bukan mengajarkan ajaran Yesus. Ya sudah, terima kasih. Justru saya sepakat dengan Anda bahwa umat Kristen itu tidak ada yang mengikuti ajaran Yesus, tapi mengikuti ajaran Paulus. Terima kasih banyak. Saya justru ikut Anda. Di saat itu, seperti yang Mbak baca tadi, budaya setempat itu sudah saling memberi salam dalam bentuk ciuman. Saya akui. Tapi Kan tidak saya dalam sudah bentuk berdamai dengan ini. Kenapa sih orang ini ngerti nggak sih diskusi? Saya sudah berdamai dengan Anda dengan menyepakati bahwa Roma, Bible itu bukan firman Tuhan. Ya sudah. Makanya saya katakan bahwa tidak ada kebenaran di dalam kitab Anda karena tidak ada semuanya firman Tuhan. Gitu loh. Buktinya ada pengajaran Paulus pribadi yang tidak diajarkan oleh Yesus. Gitu loh, bro. kebenaran itu ada di dalam Yesus, Mbak. Ya, coba tunjukkan apa kata Yesus tentang pengajaran, coba. Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, jadi kalau Mbak mau bisa selamat hanya bisa dengan melewati Yesus. Lah, saya mengikuti Yesus kok. Oke, saya tanya sekarang. Isa Al-Masih, Kamu melewati mana Al-Masih. mana ajaran di gereja yang kamu ikuti yang adalah pengajaran Yesus mana? Coba satu aja. Salah satunya ini nih Mbak, saya mengasihi Apa? Mbak. Aduh, kalau cuman mengasihi itu cuman omong-omong doang, saya juga bisa ngaku-ngaku, nggak perlu jadi beragama lah. Ateis juga ngaku-ngaku mengasihi kok. Aduh, saya bicara ritual. Mana ritual di Kristen yang diajarkan oleh Yesus langsung? Natal itu diajarkan Yesus langsung nggak? Tidak. Ya udah, berarti Natal bukan ajaran Yesus ya. Ajaran siapa Natal itu? Yang Bro. yang Mbak bicara tentang ritual di gereja, apa liturgi. Bernyanyi di gereja itu ajaran Yesus nggak, bro? Itu liturgi semua itu dinamis, Mbak. Makanya saya tanya, kalau begitu Anda mengakui bahwa semua pengajaran dan perbuatan orang Kristen di gereja bukan ajaran Yesus? Semua liturgi itu dinamis. Bukan ajaran Yesus atau ajaran Yesus? Pertanyaannya. Kalau ajaran Yesus, Pertanyaannya, semua liturgi di gereja itu ajaran Yesus atau bukan ajaran Yesus? ajaran Yesus yang utama, ya. Pertanyaan saya adalah, liturgi di gereja Katolik, Ortodok, Protestan, gereja Pentakosta, semua itu ajaran Yesus atau bukan? Liturginya bukan ajaran. Oke lah. Liturginya Lalu ajaran itu apa? liturgi itu. Aduh, Mak Jang, liturgi bukan ajaran. Kalau ajaran Yesus ya di Alkitab, Mbak. Iya, makanya saya tanya, mana ajaran Yesus yang dilakukan oleh orang Kristen di gereja itu sebagai liturgi dan ritual yang diajarkan Yesus? Dua aja. Ada banyak. Nah, dua yang saya mau. Satu aja. Satu aja, kasih sesamamu manusia seperti dirimu Nggak sendiri. perlu di gereja. Aku juga aduh, kalau kayak gitu ateis juga mengasihi kok. Apa ini? Saya tanya ritual di gereja. Ya terserah ateis dong. Bro, makanya dari tadi itu saya bilang begini. Kalau Ya, terserah awam itu ateis, bertanya bro. saja. Nggak, saya lagi nggak bahas Terserah ateis. ateis, Begini bro. bro.
Ya terserah Saya ateis. tanya Dia mau membahasnya. liturgi, ritual. Kenapa? Karena prosesi cium kudus itu ritual. Saya lagi bahas ritual, bukan omon-omon. Ritual itu tidak diajarkan Yesus. Oh, Ritual yaudah cium terima kudus kasih. tidak Udah, diajarkan yaudah. Yesus. Yaudah terima kasih. Tema kita kali ini adalah ritual gereja bukan ajaran Yesus. Thank you so much. Masa Dia salah ya. menyimpulkan itu kesimpulan yang salah. Loh, kan Anda yang bilang tadi liturgi itu Ritual bukan cium ajaran kudus. kata Anda. Ritual cium kudus itu Saya bahas semuanya. Ritual Natal ajaran Yesus bukan. tidak semua ritual dalam liturgi itu ada di liturgi gereja adalah ajaran Yesus. Yaudah terima kasih. Berarti Tidak ada semua. ada ritual di gereja yang tidak mengikuti ajaran Yesus. Terima kasih kejujurannya. Oke. Ya, sekarang- Oke, kita apa lagi? Mau ngapain lagi, Dek? Sekarang saya tanya nih Mbak. Apa pertanyaannya? Eh, Dengar baik-baik ya, tidak semua ritual di gereja diajarkan Itu- Yesus. Makanya ada betul kata hadisnya. Yesus, Mbak. percuma kau beribadah kepadaku, ajaran yang kau ajarkan adalah ajaran itu manusia. lagi viral tuh Mbak lagi viral Apa? tuh yang disampaikan yang disampaikan si Edis TV, katanya kalau mana? masuk surga itu nanti dapat perawan semua tiap ini, kemudian ngeceng sampai 70 tahun atau berapa puluh tahun. Ya mana dalilnya itu ngaceng 70 tahun itu? Ya, itu kata si Edis, itu apakah benar? Minta Iya, konfirmasi Mbak. tidak benar. Edis berdusta, Edis pembohong. Oh gitu ya. Mudah-mudahan nanti si Edis dengar nih. Yang ada itu adalah Tuhan kawin dengan jemaat dalam Wahyu pasal 19. Perkawinan anak domba. Oh, Ada loh. Kok Anda nanti mati pakai baju pengantin kan, dirias kan? Karena Anda kan pengantinnya Yesus. Karena memang ada kawin anak domba, itu yang ada di dalam kitab Anda. Ngaceng 70 tahun itu mana dalilnya? Nah itu makanya saya tanya konfirmasi di Mbak nih. Ya, Ngeceng- saya sudah jawab. Saya nggak mau berulang-ulang, capek loh. Kamu pikir nggak capek menghadapi kalian ini? Nah, yang ada itu adalah Tuhan kawin. Oh, Capek capek lah juga. kalian itu berulang-ulang. Iya, kalian tuh tanya udah dijawab, diulang, dijawab. Kayak apa? Kayak telinganya tuh Ya, kayak bisa cuma tersumbat konfirmasi patung aja, Mbak. gitu loh. Berarti Loh, kan saya sudah Edis ini- jawab. Kenapa Edis- diulang lagi? Edis Edis itu ini kan pendusta. pendusta ini. Iya, Wah, pendusta bahaya. memang. Bahaya Wah, nih, dia bahaya. Edis nih. mengatakan penyalipan karya iblis. Anda percaya nggak? Penyaliban karya iblis. Ya, Penyaliban. percaya nggak? Jadi Yesus mati itu, ya. Yang Yesus saya mati tanya dan- itu Anda percaya nggak kok malah menjelaskan ke saya? Emang saya minta Anda menjelaskan yang saya tanya. Edis mengatakan penyalipan karya iblis. Anda percaya nggak? Percaya nggak itu? tidak. Nah, Anda sudah buktikan kalau Edis pendusta. Ya sudah, makasih. Terus Saya sedang membuktikan kepada Anda Edis itu seorang pendusta, bahkan pengakuan Anda sendiri ketika Anda tidak percaya Edis mengatakan bahwa penyalipan karya iblis. Anda tidak percaya kepada Edis, berarti betul. Anda dan Kalau saya menurut sama-sama Mbak- tidak percaya Edis. kalau menurut Mbak penyaliban itu karya siapa? Memang karya iblis dalam Yohanes pasal 8 nomor 37. Yohanes pasal 8 Nomor 37 sampai 42. Yohanes sebentar. Pasal 8 37 coba cek. sebentar. Ang hatiku Yohanes gembira, Lina buka celana, mengaku masih muda padahal sudah tua, gelambir semua, Cecen pun kecewa, Lina Wijaya murka kehilangan berondongnya. Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Yohanes pasal 8 ayat 37. Si Elia miring, duduknya miring-miring, karena sering nungging dia ditusbol. Sekarang lubang bool, Elia pun berserak,
karena sering dipakai sama kawan-kawannya, makanya HIP. Ang 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 ang. Lagunya ini ya. Iya. Si Lagunya kayak Elia Miron duduknya miring-miring Elia Miron? karena sering nungging, dipakai sama kawan, dipakai rame-rame, lalu kena HIP. Si Elia Miron duduknya miring-miring karena kamu baca dulu lah, saya lagi nyanyi, kamu baca dulu kitabmu itu deh, baru kamu pahami. Aku lagi menunggu kamu sambil nyanyi loh. Si Elia Miron duduknya miring-miring karena sering nungging, dulu sering dipakai kawannya, anusnya bersera kena sakit HIP, makanya dia gak bikin kita ngakak. Oh sayang, ang 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 ang. Si Robert lele sama si Joseph Sundel sama Agatha. Si Agatha diusir dari kosan karena ketahuan saling cium-ciuman. Mbak, Ang. dengar nggak Mbak saya ngomong? Apa? Yohanes 8 ayat 37 ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Oke. Baca lagi sampai 42, baca 40 sampai 40. Oh, Jangan sebentar. potong-potong ayat, bro. Satu perikop baca, bro. Satu perikop. Woi. Sebentar, Mbak, ini saya kayaknya bisa. Udah makanya nyanyi. Saya mau nyanyi dulu menghibur diri. Nungguin kamu tuh kerjaan yang paling membosankan tuh menunggu. Si Yuli ini lagi bukanlah akademisi, ingin menginjili si Uni Rifa ini, tapi ternyata Yuli tidak sanggup menginjili sehingga harus kabur hingga ke luar negeri. Dengar nggak? Dek, baca dulu lah, Dek. Jangan saya ngajarin Kristen di sini tentang Bible-nya loh. Tolong itu baca. Bahwa kamu, ya saya baca nih. Aku tahu bahwa kamu aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Ibrahim itu sama dengan Ibrahim kalau di Muslim. Terus bacalah sampai 30. Kamu berusaha membunuh aku karena firman tidak beroleh tempat di dalam kamu. Terus baca sendirilah, ya ampun, ini kenapa sih, baca sendirilah sampai 40, jangan kami ikut pula mendengar, udah capek aku baca Bible. Kalau kau mendengarkan, kalau kau memperdengarkan bacaan Bible sama aku ngapain? Kan aku udah sering baca Bible, aku pengen kau baca. Ya. Oke, kalau gitu dalil Mbak bahwa itu karya iblis apa? Itu di ayat ke-40-nya kamu nggak baca, ta? Ini gimana ini saudara kita ini? Baca di ayat 40-nya. Saya baca mau tunjukkan ke Mbak. Ya bacalah dulu, bro. Jangan saya Saya pula. baca. Saya baca, aku nggak mau dengar. Saya baca, Bang, nggak mau dengar. Loh, bro. Saya adalah orang yang memberikan ayat ini kepada Anda supaya Anda baca dan tahu bahwa penyalipan itu kehendak dan karya iblis. Pertama, penyalipan adalah kehendak, kedua, penyalipan adalah karya, kehendak dan karya iblis. Kehendak itu keinginan iblis. Kehendak dari Iblis. Ya Allah, Robi. karya iblis juga. Karya iblis juga. Oh. Dalilnya itu. Kalau untuk kehendak dalilnya ini, kalau untuk karya, Yudas itu kan merasuki iblis merasuki Yudas, kan itu pekerjaan iblis merasuki Yudas sehingga Yesus tersalib. Baca dulu satu-satu. Ini kok orang ini banyak bertanya tapi nggak baca dulu kitabnya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri.
Nah, jadi pekerjaan membunuh Yesus itu pekerjaan siapa? Perintah bapaknya orang Yahudi. Siapa bapak mereka? Iblislah yang menjadi bapakmu. Di mana ayat itu tertulis? Di dalam ayat ini. Jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, jadi yang membunuh Yesus ini kehendak bapak apa? Bapaknya Yesus atau bapaknya Yahudi yang adalah iblis? Oke, sekarang saya jelaskan di Mbak ya, biar Mbak. Tunggu, kapasitasmu menjelaskan ini sebagai apa? Loh, Mbak Mbak menuduh terus saya kasih Saya jelas. tidak mau mendengarkan pendapat dari orang yang tidak kredibel. Kalau jemaat awam ngapain? Mending saya ngomong sama botol kecap. Ah, Mbak, bagaimana kita mau dengar Mbak punya suara saja, dengar Mbak. Kalau saya punya kapasitas, saya seorang akademisi, saya menguasai ilmu linguistik, saya menguasai ilmu tafsir, saya menguasai ilmu ulumul hadis, ilmu Quran. Ada yang namanya tafsir by hermeneutik. Saya juga menguasai hermeneutik. Nah, sekarang saya tanya, kamu menguasai ilmu apa? yang Mbak kuasai itu benar apa salah? Jadi di akademisi kan saya divalidasi sebagai calon sarjana di kampus saya. Oh, ini sarjananya karena ijazah atau karena berpikir? Apa urusannya sama kau? Iya, makanya saya tanya, kan Mbak ngaku-ngaku akademisi. Sarjana itu adalah sebuah dokumen di mana seseorang itu terbukti pernah menjalani proses belajar mengajar karena dia berpikir. Lalu urusannya aku harus mengaku di hadapan kau ini untuk apa? Nah, Aku minimal orang yang belajar. Nah, kau dapat dari informasi menjelaskan sama aku tuh atas dasar apa? Untuk membuktikan bahwa Mbak itu sarjana adalah dengan kemampuan berpikir, bukan dengan. Terus bukan yang dengan- menguji aku mampu berpikir siapa? Kau? Ya dari pernyataan Mbak ini kan kita tahu. Nah, kan ini pernyataan saya. Yohanes pasal ke-8, di situ dikatakan yang ingin membunuh Yesus adalah iblis. Maka kalau Yesus itu mati, itu adalah karya dan kehendak iblis. Itu hasil berpikir namanya. Apakah Nah, kau iblis bicara pakai apa? apakah iblis tahu bahwa Yesus akan bangkit? Ya, kau tanyalah iblis. Kenapa aku harus bertanya sama iblis? Mana aku tahu mana aku tahu keinginan dan pengetahuan iblis? Kan lucu kau nanya sama aku. Emang aku iblis? Kau tanya iblis lah, kawan kau. Itu menunjukkan pikiran Mbak, otak Mbak itu belum nyampe. Oh, jadi kalau tahu pikiran iblis berarti otak sampai gitu. Berarti kau tahu apa pemikiran iblis? Ya, Orang yang tahulah. tahu pikiran iblis karena dia berteman dengan iblis. Aku nggak tahu siapa pikiran bilang? iblis karena aku nggak Loh, iyalah. Sekarang aku tanya, kau tahu nggak pemikiran orang-orang yang tidak berteman dengan kau? Mengetahui pikiran iblis itu dengan berteman dengan Allah. Kalau Kau berteman berteman dengan Allah, Kau bisa memangnya tahu. kau berteman dengan Allah? Kau berteman Iya. dengan Allah? Mana dalilnya Oh, kalau iya. kau berteman Iya, dengan kan? Allah? Mana? Apa buktinya kau Ya, saya berteman dengan berteman Allah? mengetahui pikiran-pikiran Ya, coba, Allah yang ada di dalam kitab suci. Kapan Allahmu mengatakan pikiran-pikiran iblis sehingga kau tahu dan kau berteman, duduk ngopi, ngobrol dengan Tuhan sehingga kau tahu pikiran iblis? Coba jelaskan. Kapan itu terjadi? Sekarang ini, dalam konteks ini ya saya jelaskan ya supaya Saya bisa tahu. tidak mau mendengarkan supaya orang bisa- Kristen awam. Terakhir saya izinkan orang awam bicara banyak, justru saya yang dituduh menista agama. Ketika JJ mengatakan Loh. Tritunggal itu seperti kelamin, Mbak tahu saya justru dari ketika saya Mbak tahu ulangi, Mbak tahu saya awam dari mana? saya tadi kan ditanya sama kamu, kapasitasmu apa? Kamu nggak menjelaskan kapasitasmu. Ya, kapasitas saya sebagai orang Kristen, Mbak, sebagai pengikut Kristus. Apakah semua orang Kristen itu paham Bible? Terus Mbak berpikir saya tidak paham? Iya, kamu nggak paham. Orang kamu nggak tahu tentang Yohanes 8 ini kok. Leh, Mbak tahu dan Mbak bilang saya nggak paham, Mbak. Dasarnya apa? Karena Anda tidak menunjukkan kapasitas Anda sebagai orang yang paham. Makanya saya tanya, Saya Anda mau paham ini saya mau dasar jelaskan dari- kapasitas saya. Mbak Silakan, tidak mau silakan. Saya tanya, Anda pernah belajar teologi di mana? Saya mau kasih tahu ke pemahaman saya. Mbak bilang saya tidak. Saya bertanya kapasitas Anda menjelaskan ini karena Anda belajar atau karena Anda mengaku-ngaku punya Roh Kudus? Karena saya pengikut Kristus. Saya juga pengikut Yesus. Jadi saya Oke. lebih paham daripada Anda. Mbak, Yesus yang mana nih? Yesus yang diutus oleh Tuhan yang adalah anak Maria, yang tidak ngaku-ngaku memiliki kuasa, yang adalah Kristus palsu. Oh, berarti itu bukan kalau saya Yesus Kristus. Mbak ini Yang mana? Mbak pengikut Kristus palsu. No.
Loh, yang adalah Yesus palsu itu adalah yang mengaku sebagai Yesus setelah Yesus naik ke surga. Baru itu adalah Kristus palsu. Dalilnya ada nggak? Ada kan di Matius pasal 7 nomor 15 itu bacalah. Ya, Matius 24. Matius 24 ayat 24. Matius 24 ayat 24. Ini kok lari-lari sih? Kenapa Bayang. kabur-kaburan? Saya mau tanya dulu, Anda mau menjelaskan kitab Anda ke saya. Tadi Anda sudah mengatakan Roma pasal 16 bukan firman Tuhan. Itu saja sudah bertentangan dengan Kristen arus utama. Nah, Kristen arus utama kalau yang saya mana biar nih? Katolik dan Protestan mengakui kok kalau kitab Roma itu firman Tuhan kok. Di mana dia mengakui? Ya silakan Anda tanya sama orang pendeta. Makanya saya tanya, Anda punya pendeta nggak? Mbak yang bilang, Loh. di mana dia mengakui? Nah, nih. Mana ini? Anda minta data ke saya minta data kepada Anda tunjukkan nggak dari tadi? Anda bicara tuh dasarnya apa? Lembaga Anda apa? Anda ini dari gereja mana? Saya tanya. Anda ini dari gereja mana? Itu Mbak fitnah. Oh, saya seolah-olah jadi budaknya Kristen di Komal ini. Di sini saya mengajarkan orang Kristen tentang agama saya, bukan Mbak orang Fitnah Kristen kemudian- ngetes ilmu saya karena Anda nggak ada kapasitas. Tadi itu gitu kan loh. Mbak fitnah. Yang tadi itu kan Mbak fitnah. Kalau Katolik itu Oke, mengatakan nih saya nih ya. Tuhan. Oke, tar. Mana dari agama Katolik mengatakan bahwa surat Paulus kepada jemaat di Roma itu adalah Sabar dulu ya. Teman-teman Mantap. perhatikan ya, orang ini mengatakan bahwa surat-surat Paulus bukan firman Tuhan. Nah, saya membawa pandangan seluruh orang Kristen yang berdialog dengan saya mengatakan bahwa Bible itu firman Tuhan, termasuk surat Paulus. Orang ini mengatakan surat Paulus bukan firman Tuhan. Yang di dalam surat Paulus. Bro, saya ini bukan orang yang bisa Anda setir loh. Saya di sini, Saya tidak ada setir, Mbak. saya berani masuk penjara kalau orang Katolik dan Kristen seluruhnya mengaku bahwa surat Paulus bukan firman Tuhan. Kalau saya mengatakan bahwa orang Katolik dan Kristen Protestan di mengaku surat dalam Paulus surat firman Paulus, Mbak. Bro, saya tulis surat bro, Tuhan nih. Anda ini ngerti nggak bahasa Indonesia? Ini analogi aja Anda nih, biar kan Mbak orang paham. yang satu-satunya, baru Anda seumur hidup yang Saya bicara terangkan di dengan bagian saya supaya ini Mbak 6 paham tahun. mana firman Tuhan dan mana surat Paulus. Paulus itu Rasul Yesus nggak? Saya tunjukkan ke Mbak. Saya tanya, Paulus itu Rasul Yesus nggak? Iya, Dia mengajarkan Lalu? firman Yesus nggak? mengajarkan. Ya, terus Ya udah. terus saya mau Anda tulisan saya mau mengatakan tulisan dia. Terus saya mau tulisan Paulus dia itu tulisan Paulus itu pengajaran Paulus nggak? semua tulisan Paulus di dalam Jangan Yesus. gagap Semua depan dikatakan saya. firman Saya Tuhan. tanya, tulisan yang menjadi holy book, kitab suci, itu pengajaran Paulus pribadi atau pengajaran Paulus karena dia diutus sebagai rasul? Ini kok tololnya dungunya nauzubillah min dzalik nih. Mbak, Mbak, kalau sebagai akademisi, tunjukkan saja pemikiran Mbak, nggak usah pakai. Saya ngatain sudah orang. tunjukkan. Kamu dari tadi itu Nggak saya usah- tanya. nggak usah ngatain Kamu orang kan kotor, mau menjelaskan. nggak Loh, usah Yesus yang ngatain mengajarkan orang saya kok. apa, Yesus yang lupa mengatakan. buruk. Yesus mengajarkan saya untuk mengatakan orang bodoh adalah orang bodoh. Contoh, Yesus mengatakan begitu bodohkah kalian nih? Yesus berkata nih ya. Terus Nih. Ya, Yesus yang mengajarkan saya untuk mengatakan orang bodoh. Masa orang bodoh kita katakan pintar? Anda Kristen apa? Saya tanya. Anda Kristen Protestan Mbak, atau Kristen Katolik? Mbak ngukur saya bodoh dari apa? Dari pernyataan Anda mengatakan Apa bahwa pernyataan saya? surat-surat Pernyataan- Paulus bukan firman Tuhan. Sementara orang Kristen yang rata-rata berdiskusi dengan saya mengatakan bahwa Bible itu adalah firman Tuhan. Surat Paulus di Bible dalam- itu tahu nggak? di Bible dalamnya- artinya tahu nggak? Anda tahu Bible nggak? Sebentar Mbak, Anda tahu nggak Bible? Mbak, surat Paulus. Kenapa tidak mau menjawab saya untuk mengkonfirmasi? Surat Paulus itu Bible nggak? Di dalam surat-surat Jam. Paulus itu yang kemudian dibukukan, ya, dimasukkan dalam kitab. Arah teman-teman gini ya. Oke. Saya tidak mau berdiskusi, Nah, makanya di saya dalam tidak mau. surat Paulus itu, dari tadi di teman-teman dalam surat perhatikan ya. Paulus itu- Saya sudah merendahkan diri saya, teman-teman. Saya sudah bilang sama dia, kau punya kapasitas apa dialog dengan saya? Dia tidak menyampaikan. Saya sebagai orang Kristen adalah semua orang Kristen kan nggak semua yang pintar tentang teologi. Makanya aku tanya, kau pernah kuliah nggak?
Kau pernah nggak kuliah? Nih, Yang ada pernah di nggak dalam, kuliah? yang ada di dalam surat Paulus itu, yang ada di dalam surat Paulus Apa itu, ini nih? Mbak jangan suka mute-mute, ini nih Mbak. ya. Saya Mbak pakai jangan suka mute. Iya, saya Jangan tidak mau mute-mute saya, mendengarkan loh, suka-suka saya lah, saya nggak mau orang tersesatkan. Di sini tempat akademisi. Orang Mbak yang yang bicara semakin adalah orang yang menyesatkan. akademik, menggunakan metode ilmiah. Saya tanya, Oke. metode Anda menjelaskan kitab Anda itu metode apa? Nah, sekarang saya mau tanya Mbak, metode Saya- Mbak dari tadi saya Metode tanya. tekstual kontekstual, metode tekstual kontekstual. Saya menunjukkan Sekarang data. Secara kontekstual, orang Kristen Saya percaya tanya- bahwa Bible itu adalah saya firman tanya Tuhan. Dalil. Saya tanya dalil Yesus. Dalil apa? Dalil mana? Dalil mana yang Yesus mengajarkan cium kudus? Mbak tidak bisa tunjukkan. Mbak malah tunjukkan Secara Roma. kontekstual, pengajaran Paulus menurut orang Kristen adalah pengajaran Yesus. Kenapa? Menurut orang Karena Kristen yang Yesus mana? itu Menurut saya orang tanya, Kristen ini Paulus ya diutus Yesus untuk ngapain? Mbak bilang menurut orang Kristen itu ajaran. Menurut orang Kristen yang mana? Saya ini juga orang Kristen. Ya Mbak. udah, ya mana yang benar? Kristen yang mana yang benar? Nah, Mbak ini pakai Kristen yang mana? Katolik dan Protestan mainstream, gereja arus utama Oke, sekarang- percaya bahwa pengajaran sekarang- Paulus itu adalah sekarang pengajaran tunjukkan Yesus. kepada kami. Sekarang tunjukkan kepada kami yang dikatakan Katolik atau Kristen mainstream yang mengatakan bahwa semua yang ditulis di dalam tulisan surat Paulus itu adalah firman Tuhan. Anda tahu arti Holy Book? Heh, Tahu Holy Book? Artinya Holy Book itu tahu artinya apa? Mbak, Bro, Surat saya tanya, Paulus. kalau tidak ada tertulis bahwa surat Paulus adalah firman Tuhan, lalu Anda katakan bahwa surat Paulus bukan firman Tuhan, pertanyaan saya, Anda percaya tidak Bible itu adalah firman Tuhan keseluruhannya? Tidak. Saya tanya, sebutkan satu pendeta yang mengatakan dari Katolik yang besar dan Protestan yang mengatakan Bible itu tidak semua firman Tuhan, tapi bercampur. Justru ini saya butuh pernyataan ini. Kenapa? Ini membenarkan pernyataan Islam bahwa kitab kalian itu bukan firman Tuhan. Saya justru tulis bangga. saja, Mbak, saya yang menyatakan, Mbak saya ini Enggak, Anda pengikut siapa? Kristus. Makanya saya tanya, Anda siapa? Pendeta Saya enggak? pengikut Kristus. Makanya Anda enggak layak bicara depan saya karena bukan pendeta. Loh, Pak, loh, Anda cuma ngeklaim. loh. Saya tanya, Anda pendeta gereja mana? Mbak bicara tentang Kristus, kemudian pengikut Kristus Teman-teman memang- perhatikan baik-baik ya. Selama Mbak, saya ini berdiskusi bicara tentang 6 tahun Kristus. dengan orang Kristen, Mbak, ini tidak ada menyatakan satupun orang Kristen yang mengatakan bahwa surat Paulus itu bukan firman Tuhan. Ya, itu setahu saya. Saya justru senang kalau ada orang Kristen yang mengakui surat Paulus bukan firman Tuhan. Itu Mbak, adalah fitnah. segmen kami. Fitnah, Mbak, itu fitnah. Mbak jangan ngaku-ngaku Fitnah apa? gitu. Fitnah apa? Fitnah apa? Mana ada orang Katolik atau orang Kristen mainstream yang mengatakan bahwa semua isi surat Paulus itu adalah firman Tuhan? Tunjukkan. Ya udah, berarti Anda akui. Enggak, saya justru senang nih. Berarti Atau menurut tunjukkan. Anda, Atau tunjukkan. coba tunjukkan Atau kepada tunjukkan saya kepada pendeta saya. mana yang mengatakan bahwa surat Paulus bukan firman Tuhan. Saya minta balik kepada Anda. Tunjukkan kepada saya. Tidak usah pakai pendeta, saya yang bilang nih. Anda Saya siapa? pengikut. Anda Saya- siapa? Anda siapa? Tidak usah pakai pendeta, saya yang Ya, bilang. Anda saya siapa? pengikut. Anda siapa? Anda siapa? Tidak perlu, tidak Lah, perlu. kenapa saya harus dengarkan Anda? Alasan saya harus dengarkan Anda apa? Lah, alasan saya untuk Alasan saya harus mendengarkan Anda. Apa alasannya Alasan- saya harus mendengarkan Anda? Apa Terus- alasannya? Terus alasan saya untuk membenarkan pernyataan Mbak apa? Karena saya ada seorang akademisi. Akademisi, terus semua yang Mbak sampaikan itu benar. Ya kalau bisa bantah ya bantah. Mana bantahnya? Ya saya bantah tadi. Mana bantahnya mana? Saya bantah bahwa Nih, tidak nih ya. semua. Dengar, tidak dengar, semua- dengar, dengar. Ini jurnal saya bawa nih ya. Nih. Jurnal mana nih? Saya bersyukur. Anda tahu jurnal? Anda tahu karya ilmiah? Anda Nah, tahu terus, sebuah ini terus, surat-surat Paulus nih. The terus. word for the whole world. Diam dulu. Kok ini orang ini jangan kejang, jangan tantrum, biasa aja. Ya. Kita lihat teman-teman ya. Pemimpin penelaah Alkitab yang terkasih, saya bersyukur pada Tuhan dan Juru Selamat kita untuk Anda karena iman dan kesetiaan Anda dalam mempelajari dan memimpin orang lain untuk mempelajari firman Tuhan. Yang dipelajari di sini apa? Surat Paulus. Sekarang saya tanya, sebutkan satu pendeta yang dengan gagah berani mengakui bahwa surat Paulus bukan firman Tuhan. Silakan, saya tunggu itu loh, saya mau rekam soalnya.
Mbak, saya yang bilang nih Mbak, dengar ini. Ya Anda siapa? Anda Mbak, siapa? Mbak, Anda siapa? Oh, Ya. kau siapa? Mbak, Kau Mbak. siapa? Kau Nah, sekarang siapa? Kau pernyataan siapa? Mbak. Nah ini nih kenapa Maksudnya- orang Kristen kukatakan NPD tidak berilmu tapi berani menstatementkan yang tidak pernah saya dengar selama ini teman-teman. Ini baru orang Kristen teman-teman yang mengklaim. Saya bahkan Bisa ini berpihak lama. kepada kita. Diam dulu lah. Aduh, ini bukan room pembodohan bro. Di sini Mbak tempat jangan kita membodohi. mencerdaskan umat. Ya Mbak jangan membodoh-bodohi. Ya kok ini komanya umat Islam loh. Loh, Kalau Mbak jangan kau di sini membodohi. bisa membuktikan saya bodoh, kau tunjukkan. Dari tadi kau nggak bisa buktikan. Justru Iya, aku yang makanya- membuktikan kau bodoh karena kau bicara dari tadi tidak tahu kapasitasmu Iya. dan apa Ketika saya data-datamu. Ketika saya mau terangkan, Mbak bertanya tentang kapasitas. Saya bertanya kapasitas. Saya bilang Kau pernah kuliah di kapasitas saya mana? sebagai pengikut Kristus. Apakah saya Iya, tidak karena berhak menjelaskan? Tidak berhak kalau depan saya, karena depan saya yang boleh menjelaskan agama adalah orang yang kapasitasnya ada, kapabel. Ya sudah, Pendeta, mahasiswa, mahasiswi gitu loh. Nah, sudah gini, saya undang Mbak. Ya. Saya Apa? undang. Enggak, tunggu Mbak dulu. Kamu untuk- ini siapa? Kenapa saya harus Ya sudah. Kenapa Loh, iya saya kan, harus kan, Mbak- kenapa Mbak- saya harus Mbak mengatakan mengikuti tentang undangan kamu? Kamu Yesus. siapa Mbak- gitu loh? Kamu tuh siapa Mbak- gitu loh? Bro. Kamu Eh. siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Mbak ini Kamu siapa? Aduh, nah ini Mbak kok bicara kurang ajar tentang banget gitu. Yesus, Mbak bicara tentang Kristen yang isinya Iya. fitnah. Kemudian Yang mana ketika yang fitnah? Yang saya fitnah yang mau mana? Fitnah yang mana? Tunjukkannya fitnah yang mana? Yang fitnah itu adalah Mbak bilang semua isinya adalah firman Tuhan. Saya bilang tidak. Saya mengatakan bahwa Bible itu menurut Kristen firman Tuhan. Bantah saya. Salah. Itu Ya fitnah. sudah, terima kasih. Ya, itu Teman-teman, dengarkan baik-baik ya. Yang Mbak sampaikan Kawan kita fitnah. ini. Diam dulu. Yang Mbak sampaikan itu fitnah. Diam dulu. Ya udah kau lapor kantor polisi sana kalau aku fitnah. Lapor kantor polisi sana. Ya, tidak perlu Teman-teman saja. perhatikan. Nggak perlu sampai aku nggak. Loh, kau kan bukan siapa-siapa. Kenapa aku harus mendengarkan penjelasanmu? Karena aku nggak mau. Kok kenapa orang Kristen ini suka maksa-maksa teman-teman ya? Masa Mbak hanya paksa kita untuk dengar pernyataan Mbak? Loh, yang maksa kau di sini siapa? Siapa yang memaksa kau di sini? Kau yang minta naik kok. Ruang publik, Mbak. Iya, Mbak, ini ruang publik. Tidak ada Ini paksaan di sini. ini media fitnah sosial, ini. Pak. Inilah Kristen tukang fitnah. Kau Banyak yang naik ke sini, ada nggak kami paksa kau di sini mendengarkan? sekarang Mbak Ada nggak kutanya kau kupaksa nggak mendengarkan perkataanku? Saya sebagai Ada pengikut tidak kutanya dulu? Ada nggak kau kupaksa mendengarkan Mbak omonganku? fitnah tentang Yesus, Mbak fitnah tentang Yesus. Fitnahnya apa? Fitnahnya apa? Yang pertama, Mbak bilang Yesus mengajarkan tentang cium kudus. Iya, karena Nah. memang Paulus mengajarkan ajaran Yesus menurut Itu kitabmu. fitnah. Itu Kok fitnah. Berarti Itu Paulus ya fitnah. enggak gini loh. Kalau kau bilang Paulus tidak semua mengajarkan ajaran Yesus, aku bertepuk tangan. Justru terima kasih banyak karena selama ini itu yang kuperjuangkan bahwa Kristen itu tidak semua mengikuti ajaran Yesus, tapi mengikuti ajaran Paulus. Aku justru bangga dengan kau. Ya. Mbak, Justru itu aku senang kau membenarkan perkataan kami umat Islam bahwa orang Kristen rata-rata pengikut Paulus bukan pengikut Yesus. Terima kasih banyak. Itu fitnah. Mbak, mana ada orang Kristen pengikut Betul, Paulus? oke, betul. Siapa Mana ada yang orang mengatakan bahwa Kristen mengikuti Yesus itu fitnah karena Kristen hanya ngikutin Paulus? Betul, teman-teman. Kristen itu mengikut Kristus. Pengikut Ya Yesus. apa? Yang mana? Mana yang kau ikuti? Ajaran Yesus yang mana yang kau ikuti? Ya salah satunya yang tadi Mbak bilang, Apa? orang Kristen tidak melaksanakan ritual cium kudus yang Mbak bilang Yesus mengajarkan cium kudus itu. Kalau Yang kutanya kalau itu ritual- ajaran Yesus mana yang kau ikuti? Ya gitu yang kutanya Kalau- kok malah yang kutanya, kau kan mengaku pengikut Yesus. Ajaran Yesus mana yang kau ikuti? Mana? kalau ikut Mbak punya pernyataan tadi Yesus Saya bertanya, kok ini orang muter-muter di telinga? Udahlah masalah ini. Itu kenapa teman-teman dari tadi itu saya bilang Kristen awam jangan diskusi sama saya lah. Saya ikutan goblok jadinya gitu loh. Kenapa? Dari tadi itu ditanya apa, jawabnya apa? Saya tanya sekali lagi. Mana ajaran Yesus yang kau ikuti yang bisa kami lihat bukti-bukti nyatanya? Mbak, saya ini sedang konfirmasi ke Mbak tentang Apa? pernyataan Mbak. Mbak bilang Yesus mengajarkan cium kudus. Iya, Mbak, karena Paulus mengajarkan mana ajaran dalilnya? Yesus. Mbak, Itu Mbak dalilnya. malah- Mbak malah Paulus menunjukkan- menyampaikan firman Mbak malah Tuhan. menunjukkan Roma pasal ajarannya 16 ayat Paulus. 16. Mbak malah menunjukkan Iya. suratnya Paulus yang Iya, konteksnya iya, udah. yang Ya konteksnya udah. tentang budaya di Roma. Iya, kan menurutmu kan Roma itu bukan ajaran Yesus kan?
yang Ya udah, baik itu sedang tunjukkan pendapat dari gereja mainstream Katolik dan Protestan bahwa Roma itu bukan ajaran Yesus. Silakan. surat Paulus kepada jemaat di Roma. Saya tanya sekali lagi. Pertanyaan saya adalah, apakah kitab Roma itu menurut gereja Katolik bukan firman Tuhan? Di dalam surat Paulus. Saya tanya sekali lagi. Apakah menurut Kristen Katolik dan Protestan Roma pasal 16 ayat 16 bukan firman Tuhan? Bukan. Ya, mana dalilnya? Mana datanya? Katolik dan Protestan mengatakan itu. Bukan. Ya, mana pernyataan Katolik dan Protestan? Tunjukkan gereja mana yang bilang. Tunjukkan Oke, datanya. sekarang Udah, diam. Ini banyak bacot ya. Teman-teman ya, kenapa saya betul-betul tidak mau lagi debat kursi dengan orang Kristen? Karena kita akan memperlihatkan ketololan kita, teman-teman. Kenapa? Orang yang dari tadi ngomong nggak nyambung, saya masih aja debat. Saya betul-betul merasa tolol, teman-teman. Ketololan ini sungguh tidak bisa ku antisipasi lagi. Apabila ku bertanya dia tak menjawab, akhirnya menghujat. Kedunguan ini akhirnya menjadi kedunguan yang abadi. Karena dari tadi ku suruh kau unjuk gigi, bukan sampaikan asumsi. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.